Si korban ini ingin mendapatkan perumahan yang mewah dengan harga yang wow, fantastis, tapi ternyata di-prank alias perumahan bodong, apartemen bodong. Kami sebagai kuasa hukum klien kami yang bernama Bukit Mas Andi, itu beliau adalah salah satu konsumen salah satu apartemen di Cilegon. Namanya itu apartemennya, biar kita lebih valid, Grand Park Teras Cilegon. Nah, itu apartemen perdana ceritanya pada tahun 2016 di Cilegon. Namun sampai saat ini, sekian lamanya, sudah 8 tahun, klien kami sudah bayar cash keras, artinya tunai sekaligus di awal, tetapi sampai hari ini itu apartemennya tidak ada. Boleh disebutkan nominalnya? 467 juta kalau tidak salah. Dan ini betul-betullah kita berharap minimalnya para mafia ini bisa hilang, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Jadi salah satunya yang kita tanganin ini termasuk juga bagian dari mafia tanah. Inilah akhirnya kekecewaan klien kami, sehingga kami membuat laporan ke Polres Cilegon. Mudah-mudahan Polres Cilegon ini segera dan secepat mungkin untuk ditangani, sehingga bisa menjadi efek jerah para pelaku mafia tanah untuk daerah Banten. Sekian, terima kasih. Upaya-upaya hukum pun sudah dilayangkan oleh tim hukum ini. Pertama, somasi sudah dilakukan, 2 kali somasi, sudah mediasi bahkan, tapi pihak daripada direktur Grand Park ini tidak ada itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya terhadap klien kita. Nah, maka dari itu ini sarana yang tepat melalui media partner ini, melalui media sosial nanti disampaikan ke halayak publik, karena pertama bentuk LP-nya sudah dibuat oleh tim. Ini tanggal 22 Agustus di Polres Cilegon sudah disampaikan pelapornya dan terlapornya siapa. Saya harap ini pihak-pihak terkait bisa segera menindaklanjuti lah, mendorong Polres Cilegon untuk segera memanggil para pihak khususnya. Jadi ini sangat dirugikan gitu. Jadi perkara mafia tanah itu memang ada strukturnya, ada organisasinya. Jadi dia itu membentuk satu wadah. Pertama ada marketingnya, struktur direkturnya, alamat-alamat kantor yang nggak jelas alamatnya di mana, seolah-olah ada tapi nggak ada. Nah, kita udah buktikan ya dengan tim. Datang ke lapangan hanya ada binatang kerbau, nggak ada apapun ternyata, cuman ada ilalang doang. Kita ke sana, kantornya ada, cuma pembangunan dari 2016 sampai hari ini belum terrealisasi. Artinya dalam prinsip unsur pidana itu memenuhi penipuan penggelapan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Santri Lawyer Sejo Putu, di podcast Macan Keadilan, berani mengaum atas ketidakadilan. Wow. Nah, hari ini saya sedang bersama di kantornya Kang Haliwianda. Ini ada Kang Elang, juga ada Pak Zul. Ini podcast kita akan membahas isu yang lagi menurut Mang Sejo ini perlu kita up ke publik, karena memang isu yang perlu kita soroti, perlu kita bicarakan dan tentu diskusikan. Siapa tahu dari isu ini ada juga kawan-kawan semua menjadi korban. Yaitu apa? Korban apa? Mafia tanah ya, mafia tanah. Jadi si korban ini ingin mendapatkan perumahan yang mewah dengan harga yang wow, fantastis, tapi ternyata di-prank alias perumahan bodong, apartemen bodong. Nah, nanti kita lebih lanjut wawancara dulu nih ke ketiga narasumber ini. Kebetulan para lawyer-lawyer muda ini mempunyai klien yang korban penipuan perumahan bodong ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini adalah tentang bagaimana sih kasus mafia tanah yang ada di Banten ini gitu. Silakan, dari siapa dulu? Sebelum nanti ke klien kita bicarakan. Oke, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita mengaum nih dengan Macan Keadilan. Mudah-mudahan keadilan itu sangat menggigit ya kepada orang-orang yang sedang mencari keadilan. Nah, menyikapi tadi pertanyaan dari Mang Sejo bahwa bagaimana
perkembangan lah ya, mafia tanah di Banten. Nah, pada sore hari ini kami sebagai kuasa hukum klien kami yang bernama Bu Irma Sandi, itu beliau adalah salah satu konsumen salah satu apartemen di Cilegon. Namanya itu apartemennya, biar kita lebih valid, Grand Park Teras Cilegon. Nah, itu apartemen perdana ceritanya pada tahun 2016 di Cilegon. Namun sampai saat ini, sekian lamanya, sudah 8 tahun, klien kami sudah bayar cash keras, artinya tunai sekaligus di awal, tetapi pada sampai hari ini itu apartemennya tidak ada. Nah, itulah yang kemudian yang sedang kami tanganin. Nah, kerugian apa gitu kan, pasti kan kesana arahnya. Kerugian apa yang ditimbulkan dalam perkara ini? Ya, sangat banyak kerugian, baik kerugian material, karena klien kami ini salah satu klien yang sudah membayar cash keras di awal. Boleh disebutkan nominalnya? 467 juta kalau tidak salah. Itu kan, itu waktu itu 2016 itu dapat apa tuh? Mungkin dapat mobil mewah kali ya pada 2016. Nah, sekian lama menanti sampai hari ini tidak ada. Mungkin bisa dikatakan bahwa apartemen tersebut bodong gitu. Karena kami sudah ke lokasi, kami hanya melihat rumput-rumput hilang saja itu di lokasi proyek apartemen. Mungkin itu dari saya, Mas Ijo. Nah, berarti kasus mafia tanah di Banten ini benar-benar ada dan nyata. Bahkan sampaikan hari ini dapat kliennya nih yang mendapatkan kerugian sekitar 400 juta lebih lah ya. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Jul dulu ya. Tadi pertanyaan bahwa perkembangan kasus mafia hukum ini, mafia tanah ini di Banten seperti apa, Pak? Pandangan Bapak dengan adanya fenomena? Ya, dengan adanya fenomena ini untuk perkembangan para pelaku mafia tanah itu cukup mengkhawatirkan lah di daerah Banten ini. Karena apa? Beberapa kasus yang termasuk ditanganin Polda Banten juga cukup banyak, dan ini juga sangat merugikan masyarakat banyak gitu. Dengan berbagai cara untuk mengalihkan hak yang bukan miliknya dan dijual ke mafia. Dan ini betul-betullah kita berharap minimalnya para mafia ini bisa hilang gitu, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Jadi salah satunya yang kita tanganin ini termasuk juga bagian dari mafia tanah. Karena apa? Dengan berbagai cara untuk membuat orang itu yakin bahwa ini benar-benar terwujud, ya kan? Setelah dia yakin, klien kita bayar gitu 400 juta sekian dengan berharap pembangunan cepat ini. Ternyata sudah berapa tahun ini, jangankan membangun bentuk apartemen, di pondasi pun tidak, hanya tanah kosong yang ada. Inilah akhirnya kekecewaan klien kami, sehingga kami membuat laporan ke Polres Cilegon. Mudah-mudahan ya sudah. Mudah-mudahan Polres Cilegon ini segera dan secepat mungkin untuk ditangani, sehingga bisa menjadi efek jerah para pelaku mafia tanah untuk daerah Banten. Sekian, terima kasih. Nah, perlu dinotis juga nih, ini menarik nih, Pak Yul ini merupakan purna dari Polres ya, Polda Banten. Boleh saya kata singkat Pak, Bapak purnanya kapan? Saya purna itu 2018. Terakhir saya sebelum pensiun pernah menjabat jadi Kasubdit Jatanras Polda Banten, kemudian masuk penyidik media di Krimsus 2017. Nah, kemudian pensiun 2018, saya disumpah advokat 2019. Alhamdulillah sampai sekarang saya memiliki rekan yang banyak untuk
untuk memberantas mafia-mafia yang bergerak dimanapun untuk membela masyarakat yang lemah gitu. Oke, ingin membela atas ketidakadilan. Ya, masyarakat. betul ya. Ya. Oke, luar biasa nih tadi jawaban dari Bapak bahwa proses ini udah LP. Kalau menurut lawyer teknis nih, seperti apa nih kasus mafia? Ini juga banyak sekali kasus mafia tanah nih, coba Kang Ela. Oke, terima kasih Mang Sejo. Jadi dalam perkara mafia tanah, khususnya dalam perkara ini, memang ini tipu muslihatnya luar biasa karena dia membangun satu narasi investasi apartemen bentuknya. Apartemen pertama di Banten yang ada di Cilegon, Green Park tadi itu yang sampaikan Pak Jul. Jadi ada beberapa ratusan konsumen yang sudah membayar dan membeli dengan cara cash bertahap, ada dengan cicilan, ada macam-macam lah, ada ratusan korban yang sudah kita temukan sebetulnya. Nah, upaya-upaya hukum pun sudah dilayangkan oleh tim hukum ini. Pertama somasi, sudah dilakukan 2 kali somasi, sudah mediasi bahkan, tapi pihak daripada direktur Green Park ini tidak ada itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya terhadap klien-klien kita. Nah, maka dari itu ini sarana yang tepat melalui media partner ini, melalui media sosial nanti disampaikan ke halayak publik karena pertama bentuk LP-nya sudah dibuat oleh tim. Ini tanggal 22 Agustus di Polres Cilegon sudah disampaikan pelapornya dan terlapornya siapa. Saya harap ini pihak-pihak terkait bisa segera menindaklanjuti lah, mendorong Polres Cilegon untuk segera memanggil para pihak khususnya. Jadi ini sangat dirugikan gitu. Jadi perkara mafia tanah itu memang ada strukturnya, ada organisasinya. Jadi dia itu membentuk satu wadah. Pertama ada marketingnya, struktur direkturnya, alamat-alamat kantor yang nggak jelas alamatnya di mana, seolah-olah ada tapi nggak ada. Karena kita udah buktikan ya dengan tim. Datang ke lapangan hanya ada binatang kerbau, nggak ada apapun ternyata, cuman ada ilalang doang kita ke sana. Kantornya ada, cuma pembangunan dari 2016 sampai hari ini belum terrealisasi. Artinya dalam prinsip unsur pidana itu memenuhi penipuan penggelapan jelas. Karena kalau bicara dia menjawab itu ada alasan COVID dan lain-lain itu nggak masuk akal. Makanya kita mendorong proses hukum pidana ini agar si pelaku dijerat secara hukum. Itu dari saya. Nah ini menarik. Saya ingin balik lagi nih, karena ini pakai benderanya Kang Hari ya, pakai bendera Kang Hari. Nah, alasan si apartemen ini dibangun-bangun kan kalau saya baca dari somasi kedua, jawaban somasi ini adalah karena COVID. Nah, menurut pandangan kuasa hukumnya ini, apakah itu bisa digunakan? Ini menarik nih. Ya, apakah itu bisa dijadikan alasan? Sebentar kan udah cabut sekarang. Jadi memang agak menggelitik ya. Tadinya itu saya sangat serius nih ya sama teman-teman ini, ada Kang Yayan ya, ada Bang Yayan nih, lawyer Kinyis, ada Pak Il Henry. Beliau juga di pengalaman di penyidikannya udah puluhan tahun. Berapa? 38 tahun Pak ya? 7 tahun. Nah tiba-tiba ketika somasi kita yang kedua itu dibalas dengan alasan COVID. Nah padahal kemarin itu kan bendera itu Agustus itu kan dikibarkan di IKN. Itu setelah COVID selesai. Itu masih selesai Pak. Nah sekarang yang tahun 2016 sampai hari ini masih alasannya COVID aja. Kasihan si COVID ini. Disalahin mulu gitu kan. Nah, ya, jadi artinya tidak relevan lagi. Sebenarnya kan begini, kalau bicara harapan di awal di mediasi pun kita sederhana. Ketika di dalam kewajiban para pihak sudah tidak bisa dipenuhi, sedangkan kewajiban klien kami sebagai konsumen sudah cash keras di awal, itu mestinya ketika apartemen ini tidak bisa memenuhi kewajibannya sampai hari ini kan dikembalikan Pak uangnya. Dan kalau bicara inflasi, bicara uang hari ini dengan uang waktu itu sangat jauh turun gitu kan. Artinya ada kerugian kalau itu dibelikan emas berapa yang harus yang harus ditambahkan nilainya saat ini gitu kan. Nah ini sederhana, kita minta dikembalikan saja sesuai dengan plafon yang pernah dibayar. Tidak dikembalikan.
Kita sudah somasi 2 kali, yang tadi bilang Kang Yayan sudah bilang mediasi juga sudah, kita sudah sampaikan baik-baik, tetap tidak dikembalikan. Betul, alasannya COVID. Iya, kemudian pertanyaannya ini, saya mau nanya balik nih ke moderator. Gedungnya tidak ada, uangnya tidak ada, lalu kemana itu uang? Oke, itu aja. Oke. Bentar Pak, saya ingin pertanyaan nih ke mantan penyidik udah 37 tahun Pak penyidik. Nah, kenapa ini lebih memilih laporannya ini kepada pidana pasal 378 junto pasal 372? Kenapa tidak mengajukan gugatan konsumen di perlindungan konsumen atau wan prestasi? Ya. Alasannya kenapa Pak? Alasan kita yang lebih tepat itu memang unsur penipuannya, ya, dengan unsur-unsurnya terpenuhi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan nama palsu, keterangan palsu, tipu muslihat, rangkaian kata bohongnya untuk seseorang menyerahkan sesuatu barang, maka dapat dipidana pasal penipuan. Gitu. Nah, kenapa kita lakukan itu tidak masuk ke konsumen? Nanti dalam proses penyidikan ada perkembangan mengarah pada perlindungan konsumen, nanti dilapis dengan undang-undang perlindungan konsumen nantinya, begitu. Ada tambahan dari Pak Hoyer? Kenapa ini kalau lebih tepat ini masuk pasal penipuan? Ya. Kenapa tidak perdata? Ya, seperti yang disampaikan dengan Pak Jul tadi, beliau ini salah satu penyidik senior, 37 tahun lebih di Polda yang menangani perkara-perkara tindak pidana ya. Apalagi jelas fakta di lapangan sudah kita lakukan melalui investigasi, penelusuran dan lain-lain dengan pengalaman-pengalaman itu dan membuktikan bahwa ini unsur pidana. Karena apa? Dikurai janji akan mengembalikan, akan merealisasikan, tapi dengan lebih rentang waktu 8 tahun itu jelas pidana unsurnya. Karena kecuali mungkin 1-2 tahun ada proses perkembangan gitu kan, ada gedung, pembangunan, ada gedung yang menjulang. 10% itu nggak ada pembangunan, nol. Jadi semua uang nggak ada, barang nggak ada, itulah masuk unsurnya. Saya kira itu dari saya, analisa saya. Kalau berbicara gugatan perdata itu nanti lain hal upaya ke depan. Yang pasti orang ini wajib bertanggung jawab, paling tidak mengembalikan apa yang sudah klien kami berikan. Dan ini pun apakah hanya orangnya atas nama Irma Sandi yang mengajukan upaya hukum melaporkan Grand Park ini? Oke. Karena kan banyak nih kejadian soalnya. Iya. Mereka juga. Iya. Karena tidak nih. Iya. Oke. Jadi terkait yang tadi Kang Yayan lawyer di sini bilang bahwa Grand Park ini, apartemen perdana ini banyak diminati oleh masyarakat Banten. Nah, dalam hal ini diantaranya, ini salah satunya konsumen yang menuntut haknya dikembalikan karena tidak jadinya atau batalnya gedung yang dibangun. Nah, kalau yang tadi dibilang bahwa kalau perdata, analisa kami kalau perdata itu mestinya ada kewajiban dari developer itu membangun, walaupun itu hanya 3 lantai atau ada wujudnya gitu. Hanya mungkin di dalam penyelesaiannya itu tidak tepat waktu. Tapi ini beda hal yang kami lihat. Ini beda hal. Makanya mungkin setelah ini mungkin banyak orang yang berbondong-bondong juga akan menuntut keadilan atau menuntut haknya. Apalagi misalnya dengan pola kredit, nah ini yang lebih ribet lagi gitu kan. Nah, dari semua yang kami dengar di lapangan, bahkan dari keluhan masyarakat Putu, banyak dari masyarakat seluruh Pembuseran terhadap yang tadinya ini apartemen yang akan dibanggakan oleh masyarakat Banten, khususnya Cilegon Serang gitu. Ternyata tidak jadi, tidak ada bentuknya sampai hari ini. Oke. Saya jadi khawatir nih kalau mau beli perumahan kayak gini. Mungkin ada tips hukumnya nih, tips hukum biar gimana sih caranya kita beli apartemen yang tadi itu biar nggak kayak gini nih. ya tentunya dalam masyarakat ingin memiliki itu baik perumahan maupun unit apartemen, itu perusahaannya harus jelas, legalitasnya juga harus jelas,
Jadi supaya apa? Kan banyak juga nih promosi perumahan DP sekian sehingga masyarakat kepingin memiliki rumah, ya kan, tidak memikir apakah ini betul-betul ada lokasinya di mana, pengembangnya siapa, gitu kan. Kita kan harus, masyarakat kan harus proses dulu gitu. Nah, kalau tidak, ya begini terjadinya, ya kan, akhirnya apa? Masyarakat tetap dirugikan. Makanya kita masyarakat sendiri juga hati-hati lah dalam menentukan pilihan untuk perumahan maupun apartemen, supaya tidak menjadi korban oleh mafia-mafia tanah, dan juga ada juga pengembang yang berperilaku demikian, mengambil keuntungan sehingga demikian masyarakat banyak juga. Ya, luar biasa. Dengan adanya fenomena penipuan mafia tanah, apa yang ingin disoroti oleh kalian? Ya, dengan banyaknya maraknya persoalan sekarang di Banten, khususnya ini kasus investasi bodong, soal investasi apartemen, ini masyarakat pertama yang harus tadi disampaikan Pak Jo, memang harus sadar, harus memahami konteks daripada penjualan dengan harga murah, diskon murah, harus memastikan lokasinya, usahanya di mana, jangan sampai jadi korban-korban berikutnya. Karena kalau udah begini kan repot urusannya. Jadi harus lebih hati-hati, lebih teliti lah untuk membeli nanti sebagai konsumen. Itu aja dari saya. Nah, kalau masih bingung ya, biar beli nggak ditipu itu ya, bisa lah konsultasi dengan Pak Ilham. Ini aman nggak kan kira-kira, ini lebih top itu kan? Oke, kalau dari Kang Hari gimana? Oke, mungkin dari saya, kalau kita lihat bahwa mungkin ini kita harus sepakati ya. Kalau saya lihat sih memang ini nggak sengketa, yang sengketa ini gedungnya. Untuk yang kasus itu yang sengketa gedungnya, artinya gedungnya nggak ada, tanahnya ada, tanahnya pun, tapi kita belum lebih jelas, belum lebih lanjut dan proses lebih dalam terkait tanahnya ini sengketa apa enggak gitu. Tapi yang jelas ini gedungnya yang sengketa, mungkin mafia gedung kali ya, karena gedungnya nggak ada, gitu kan. Yang sangat jelas itu gedungnya nggak ada, gitu kan. Khawatir ini menimbulkan persepsi ini gitu kan, tapi yang jelas ini gedungnya nggak ada, ini oknum-oknum banget. Nah, harapan saya jika memang di dalam pembangunan apartemen dan keras Cilegon ini ada beberapa pihak, mungkin ada katanya BUMN dan lain-lain, ini mohonlah diperhatikan hak masyarakat yang sudah masuk, gitu kan. Ada intisari dari semua komplain gitu kan, protes masyarakat ini. Ya, kalau memang sudah tidak sanggup, sudah nyerah untuk membangun gedung apartemen, ya kembalikanlah hak mereka. Jadi itu aja sih dari saya. Jadi kalau memang sudah tidak mampu, sudah menyerah, ya jangan berbelit, jangan kesana kemari berasa, kita kembalikan saja kan selesai, gitu loh. Nanti kalaupun nanti jadi berkembang lagi, bangun lagi, lain hal masyarakat mau beli lagi, yang penting kan buktikan dulu gitu, supaya real bahwa ada pembangunan apartemen. Itu closing statementnya apa ada? Itu cukup aja. Silakan aja closing statement dari itu. Cukup ya. Oke, sip. Oke, itulah kawan-kawan semua podcast Macan Keadilan di episode tentang, tadi kan bilang tentang mafia tanah, ternyata mafia gedung. Tanyanya nggak seketa, tapi gedungnya di prank kita. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Jika kawan-kawan semua punya permasalahan hukum, bisa lah datang ke lawyernya ya. Atau bisa jika ingin podcast Macan Keadilan, silakan di komen kolom komentar bawah ini, dan jangan lupa like, comment, follow, subscribe, dan share ya, agar kawan-kawan semua bisa mendapatkan pencerahan hukum dari para lawyer kita. Macan Keadilan berani mengawal atas ketidakadilan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.